Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mawala ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat pada kita semua hingga saya dapat mempresentasikan makul mata kuliah fikih ibadah untuk tugas ujian akhir semester. Sebelum saya mempresentasikan tugas tersebut, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Retso Aji Prabowo, NIM 320077 dari kelas IATC. Saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih ibadah dengan tema kebebasan berpendapat, perspektif Islam. Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perspektif Islam itu ketika kita berbuat dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi. Dalam makna metafisis disebut juga free will. Marcel Conce memberikan penjabaran definisi yang sempurna bahwa kebebasan kehendak adalah kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Kebebasan ada kebebasan sosial dan ada kebebasan yang lainnya. Pertama saya akan menjelaskan tentang kebebasan sosial. Kebebasan sosial meliputi kebebasan jasmani, kebebasan rohani, dan kebebasan normatif. Kebebasan jasmani memiliki arti kebebasan jasmani dan rohani berarti bahwa kita dapat atau sanggup untuk melakukan sesuatu. Di sini bebas berarti bebas dalam arti normatif tidak mengatakan sesuatu tentang kesanggupan kita, melainkan bahwa kita boleh melakukan sesuatu, entah kita dapat melakukannya atau tidak. Maka gangguan terhadap kebebasan jasmani dan rohani langsung memasuki otonomi manusia terhadap dirinya sendiri karena membuat kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pembatasan kebebasan normatif membiarkan otonomi kita tetap utuh. Dengan demikian, seseorang bebas dalam arti sosial apabila ia tidak berada di bawah paksaan, tekanan, atau kewajiban dan larangan dari pihak lain. Kebebasan juga dicantumkan pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi bahwa menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undangnya, yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tetap terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal keasusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kebebasan dalam sudut pandang Islam juga telah dikatakan dalam Al-Quran yang berbunyi yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Setiap manusia mempunyai kebebasan yang harus dijaga dan dipertahankan, termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Sudah tentu setiap manusia ingin menjalankan kebebasannya yang bisa jadi yang dikehendakinya berlawanan dengan kehendak orang lain. Rasulullah telah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan kebaikan atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.